Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Asyifa Rahma dari kelas 4D dengan NIM 23212290. Di video ini saya akan membahas salah satu kitab hadis, yaitu Kitab Al-Marasil karya Imam Abu Daud. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis. Sebelum masuk ke pembahasan kitabnya, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai biografi singkat penulisnya. Nama lengkap Imam Abu Daud adalah Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr Al-Azdi As-Sijistani. Beliau lahir di kota Sijistan, yaitu sebuah daerah yang terletak di wilayah Basrah, sekitar tahun 202 Hijriah. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas, tekun, dan sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Beliau hidup dengan sederhana dan memiliki sifat tawadu, meskipun namanya ini cukup dikenal luas di kalangan para ulama. Terkait mazhabnya, beliau memang tidak secara tegas menyatakan mengikuti mazhab tertentu, tetapi banyak pendapat dan cara berpikir beliau yang sejalan dengan mazhab Hambali, karena beliau pernah berguru langsung kepada Imam Ahmad bin Hambal. Dalam rilah ilmiahnya, Imam Abu Daud menjelajahi berbagai wilayah yang pada masa itu menjadi pusat keilmuan, di antaranya seperti Khorasan, Hijaz, Syam, Irak, hingga Mesir. Beliau berguru kepada banyak ulama besar, di antaranya Imam Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, dan Qutaibah bin Sa'id. Dan para gurunya ini merupakan tokoh-tokoh penting dalam ilmu hadis, dan dari mereka Abu Daud mendapatkan sanad keilmuan yang kuat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kitabnya. Secara bahasa, Al-Marasil ini merupakan bentuk jamak dari kata Al-Mursal, yang berarti hadis yang sanadnya terputus, yang dimana seorang perawi dari kalangan tabi'in langsung meriwayatkan hadisnya dari Rasulullah SAW tanpa menyebutkan perawi dari kalangan sahabat yang menjadi perantaranya. Nah, jadi kitab Al-Marasil ini merupakan kitab yang berisi kumpulan hadis-hadis mursal. Dalam penyusunan kitab ini, Imam Abu Dawud ingin mengumpulkan hadis-hadis mursal agar mempermudah kita sebagai para penuntut ilmu dalam mengetahui dan menghindari hadis-hadis yang dinilai dhaif. Isi kitab ini memuat lebih dari 600 hadis mursal. Dalam beberapa riwayat, Imam Abu Dawud tidak hanya mencantumkan hadis, tetapi juga memberikan komentar lain ataupun membandingkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa beliau ini sangat memperhatikan kualitas sanadnya dan berusaha menyajikan hadis mursal secara kritis dan bukan hanya sebagai dokumentasi saja. Kitab ini disusun secara sistematis berdasarkan bab-bab fikih seperti bab thaharah, sholat, zakat, dan seterusnya. Nah, jadi penyusunannya ini tidak mengikuti urutan nama-nama perawi dari kalangan tabi'in, tetapi lebih mengikuti tema-tema fikih yang umumnya ditemui dalam kitab-kitab hadis berjenis sunan. Hal ini bisa kita lihat juga dari daftar isinya yang memang tersusun rapi sesuai dengan kebutuhan kajian fikih sehari-hari. Penyusunan seperti ini tentu memudahkan para pembaca, terutama para penuntut ilmu dalam mencari hadis sesuai tema yang sedang dibahas. Nah, ini dia nih contoh daftar isinya. Bisa kita lihat urutannya itu tidak berdasarkan nama-nama perawi, tapi berdasarkan bab-bab fikih seperti tadi sudah dibahas, yaitu bab thaharah, sholat, azan, dan lain-lain. Jadi kitab ini memang memakai pola khas kitab sunan, bukan berdasarkan sanad per sanad. Kitab Al-Marasil ini berisi hadis-hadis yang disandarkan kepada para tabi'in. Pada awalnya, banyak ulama yang mengira bahwa kitab ini disusun berdasarkan nama-nama perawi. Namun ternyata versi yang sampai pada kita saat ini itu disusun berdasarkan tema-tema fikih. Terkait kualitasnya,
Meskipun hadis mursal ini pada umumnya dinilai sebagai hadis dhaif, namun tidak semua hadis dalam kitab ini berada pada tingkatan yang sama. Sebagian di antaranya ada yang dikuatkan oleh riwayat lain yang bersambung atau mutasil, atau ada yang memiliki qarinah, yaitu petunjuk atau indikasi yang mendukung kebenaran riwayat tersebut, terutama jika perawinya berasal dari kalangan tabi'in yang dikenal thiqah dan dapat dipercaya. Demikian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai kitab Al-Marasil karya Imam Abu Dawud. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang hadis-hadis mursal serta kontribusi para ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.